Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami, yaitu gangguan penyakit sistem koordinasi tubuh. Adapun pengertian penyakit sistem koordinasi tubuh adalah kondisi di mana terjadi gangguan pada kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan yang terkoordinasi dan terkontrol. Gangguan ini dapat disebabkan oleh masalah pada otak kecil, cerebellum, sistem saraf, sistem indera, dan sistem hormon lainnya yang berperan dalam koordinasi. Berikut beberapa contoh gangguan penyakit pada sistem saraf. Yang pertama, penyakit Alzheimer. Penyakit neurogeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif seperti memori dan kemampuan berpikir. Yang kedua, penyakit Parkinson. Gangguan neurogeneratif yang memengaruhi gerakan tubuh, menyebabkan tremor, kekakuan, dan kesulitan berjalan. Yang ketiga, multiple sclerosis atau MS. Penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat, menyebabkan gangguan dalam pengiriman sinyal saraf dan berbagai gejala seperti kelemahan otot dan gangguan penglihatan. Yang keempat, epilepsi. Gangguan saraf yang ditandai dengan serangan kejang berulang akibat aktivitas listrik berlebihan di otak. Yang kelima, meningitis. Infeksi yang menyebabkan peradangan pada pelapisan pelindung otak dan sumsum tulang belakang, menyebabkan gejala sakit kepala hebat, demam, dan leher kaku. Selanjutnya, yang keenam, stroke. Gangguan pada pembuluh darah otak yang menyebabkan kerusakan pada jaringan otak, mengakibatkan berbagai gejala seperti kelumpuhan, kesulitan berbicara, dan gangguan kognitif. Yang ketujuh, Bell's palsy. Kondisi yang menyebabkan kelumpuhan atau kelemahan tiba-tiba pada satu sisi wajah. Yang kedelapan, cerebral palsy. Gangguan yang memengaruhi kemampuan gerakan tubuh akibat cedera otak, memengaruhi kemampuan gerakan masa kanak-kanak. Yang kesembilan, neuropati perifer. Kerusakan pada setiap saraf tepi yang menyebabkan gejala seperti nyeri, mati rasa, dan kelemahan pada satu tangan atau kaki. Yang ke-10, linupanggul atau sciatica. Nyeri yang menjalar dari punggung ke bawah kaki seringkali disebabkan oleh saraf kejepit. Sistem indera. Penyakit atau gangguan pada sistem indera dapat terjadi pada indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan. Gangguan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk genetika, cedera, infeksi, dan penuaan. Beberapa gangguan pada sistem indera. Yang pertama, indera penglihatan. Miopi, rabun jauh, sulit melihat objek jauh. Hipermetropi, rabun dekat, sulit melihat objek dekat. Presbiopi, gangguan penglihatan akibat penuaan. Katarak, lensa mata menjadi keruh. Glaukoma mata, peningkatan tekanan dalam mata yang dapat merusak saraf. Retinopati diabetik, kerusakan pembuluh darah di retina akibat diabetes. Yang kedua, indera pendengaran. Otitis media, infeksi pada telinga tengah. Otitis interna, infeksi pada telinga dalam. Yang ketiga, indera penciuman. Parosmia, mencium bau yang tidak ada. Hiposmia, penurunan kemampuan pengecapan. Yang keempat, indera pengecapan. Hipogeusia, penurunan kemampuan pengecapan. Yang kelima, indera perabaan. Hiperteresia, kepekaan indera peraba yang berlebihan. Penyebab gangguan sistem indera. Genetika, gangguan indera bawaan sejak lahir. Cedera, cedera pada kepala atau wajah dapat memengaruhi fungsi indera. Infeksi, otitis media, konjungtivitis, dan infeksi lainnya. Penuaan, presbiopi, presbikusis. Penyakit lainnya, diabetes, hipertensi, dan penyakit lainnya yang dapat memengaruhi fungsi indera. Efek samping obat. Beberapa obat dapat menyebabkan gangguan indera. Jika Anda mengalami gangguan pada sistem indera, segera konsultasikan dengan dokter untuk diagnosis dan penanganan yang tepat. Sistem hormon endokrin. Gangguan penyakit pada sistem hormon terjadi ketika ada tidak seimbang dalam produksi atau pemanfaatan hormon di dalam tubuh. Beberapa penyakit umum yang disebabkan oleh gangguan hormon meliputi diabetes, hipotiroidisme, sindrom ovarium polistik, sindrom Cushing, penyakit Addison, gigitanisme, dan hipotiroidisme. Penyebab dan faktor resiko gangguan pada kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yang berfungsi memproduksi hormon dapat mengalami gangguan, seperti produksi hormon yang berlebihan, hiperfungsi, atau kurang hiperfungsi. Faktor-faktor lain yang dapat memicu gangguan hormon meliputi faktor genetik, infeksi, tumor, paparan bahan kimia tertentu, dan gaya hidup yang tidak sehat.
Gangguan hormon umum, diabetes, gangguan pada hormon insulin yang berperan dalam mengatur kadar gula darah, hipertiroidisme, kelebihan produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid, hipotiroidisme, produksi hormon tiroid oleh kelenjar tiroid yang kurang, sindrom Cushing, kelebihan hormon kortisol, penyakit Addison, kekurangan hormon kortisol dan aldosteron, gigitanisme, kelebihan hormon pertumbuhan pada anak-anak menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan, hipopituitarisme, produksi hormon oleh kelenjar pituitari yang kurang, akromegali, kelebihan hormon pertumbuhan pada orang dewasa menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan pada tulang dan jaringan lunak. Adapun gejala gangguan hormon dapat bervariasi tergantung pada jenis gangguan dan individu. Namun beberapa gejala umum yang dapat dialami antara lain: yang pertama, kelelahan dan kelelahan kronis; yang kedua, perubahan berat badan; yang ketiga, perubahan menstruasi pada wanita; yang keempat, masalah kulit atau jerawat; yang kelima, gangguan tidur; yang keenam, gangguan mood. Cara mengatasi dan konsultasi dengan dokter untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selain itu, menjaga gaya hidup sehat seperti pola makan seimbang, olahraga teratur, cukup istirahat, dan menghindari stres. Sangat penting untuk mendukung pemulihan dan pencegahan komplikasi. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan gangguan sistem koordinasi tubuh dapat memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari, mulai dari kesulitan berjalan hingga kesulitan berbicara. Memahami penyebab, gejala, dan pengobatan gangguan koordinasi tubuh sangat penting untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.